Pada suatu hari ketika berjalan di kota, Abu Nawas melihat dua orang lelaki sedang bertengkar. Apa gerangan yang terjadi? Sebagi ini sudah bertengkar, tanya Abu Nawas. Begini Tuan Abu Nawas, tadi hamba berjalan dengan anak hamba. Ketika lewat di sini, berpapasan dengan biawak ini, kata salah seorang di antara keduanya, yang dikenal dengan sebutan saudagar King Kong. Hei, atur mulutmu kadal, seenakmu mengatakan diriku biawak, protes Baidullah marah. Sudahlah, sama saja kan, yang satu biawak, yang lainnya kadal. Klop. Lalu teruskan ceritamu, sela Abu Nawas menengahi. Dia terus memandang wajah anakku yang cantik itu, kata saudagar King Kong dengan nada mengeluh. Lalu apa yang kau lakukan? Marah, tanya Abu Nawas. Dia tidak berhak melakukannya, dia harus membayar denda, kata saudagar King Kong keras. Baiklah, sekarang aku mau tanya. Benar kau melakukan itu, hai Baidullah? Tanya Abu Nawas kepada Baidullah. Benar, tapi tidak ada niat buruk hamba, kecuali rasa kagum hamba bahwa saudagar King Kong ternyata mempunyai putri yang lucu dan cantik bak bidadari. Dalam hati hamba yang tua ini berkata, patutlah seisi negeri mengagumi keberuntungan tuan saudagar King Kong. Kata Baidullah menjawab pertanyaan Abu Nawas. Nah, dia sudah mengaku kan? Sahut saudagar King Kong, seraya tertawa lebar. Ya, Baidullah sudah mengaku. Lalu berapa denda yang kau minta? Tanya Abu Nawas. 1.000 real, sahut saudagar King Kong. 1.000 real? Tidak kurang? Tanya Abu Nawas tenang. Cukup, kata saudagar King Kong sambil memilin kumisnya yang tebal. Nah, sekarang juga kau harus membayar denda itu, hai Baidullah, kata Abu Nawas kepada Baidullah. Ampun tuanku, apa benar hamba bersalah karena memandang kelucuan anak gadis orang lalu dikenakan denda 1.000 real? Tanya Baidullah setengah mengiba. Mendengar itu Abu Nawas mendekati Baidullah dan membisikkan sesuatu. Kalau begitu hamba akan mengambil uang itu di rumah. Tuan saudagar King Kong, tunggulah di sini, kata Baidullah yang kemudian bergegas meninggalkan Abu Nawas dan saudagar King Kong. Beberapa saat kemudian lelaki itu sudah datang lagi, kali ini dengan membawa sepundi uang. 1.000 real, kata Baidullah. Saudagar King Kong tersenyum gembira. Hitunglah dengan saksi hitung, kalau kurang uangnya, kata Abu Nawas kemudian. Tuan saja saksinya, kata saudagar King Kong menawarkan. Tidak, aku tak mau terlibat perkara seperti ini, sahut Abu Nawas tegas. Mendengar itu, mata saudagar King Kong mulai menengok ke sana kemari untuk mendapatkan orang sebagai saksi menghitung. Tiba-tiba pandangan matanya tertuju kepada seorang anak perempuan yang mukanya penuh coreng-moreng. Gadis itu berjalan acuh saja, namun saudagar King Kong terus memandang karena heran. Anak perempuan siapa ini? Wajahnya kok cemong seperti itu? Katanya dalam hati. Ada apa hai saudagar King Kong? Tiba-tiba Abu Nawas bertanya. Aku kasihan kepada anak itu. Lihatlah, kata saudagar King Kong. Kau memperhatikan dia? Tanya Abu Nawas. Ya, secantik itu dengan wajah penuh cemong, anak siapa gerangan? Kata saudagar King Kong serius. Dia anak hamba ya saudagar King Kong. Tuan telah memandangnya, dan kini Tuan harus membayar denda. Tiba-tiba terdengar Baidullah berkata. Mendengar itu, tentu saja saudagar King Kong terkejut. Kini dia yang berusaha membela diri. Namun Abu Nawas memutuskan bahwa segalanya harus dilakukan dengan adil. Kalau tadi Baidullah memandang anak gadis saudagar King Kong lalu dihukum denda, mengapa saudagar King Kong yang memandang anak gadis Baidullah minta dibebaskan? Denda 1.000 dan 10 real untuk saudagar King Kong. Berarti Tuan harus membayar kekurangannya saja, yaitu 10 real, kata Abu Nawas. Mengapa begitu? Tanya saudagar King Kong. Tuan bukan saja sekedar memandang, tapi juga berkomentar. Nah, memandang dendanya 1.000. Sedang komentarnya itu yang 10 real. Mengerti? Tanya Abu Nawas. Mendengar itu, King Kong mengangguk-anggukan kepala. Cepat saja uang 10 real dikeluarkan dari sakunya dan diserahkan kepada Baidullah. Masih beruntung kau tuan. Berkomentar hanya 10 real, bisik Baidullah. Saudagar King Kong mengiyakan dan pergi dengan menanggung malu. Uang ini tuan Abu Nawas? Tanya Baidullah ketika melihat Abu Nawas juga akan beranjak pergi. Bagi dengan anak gadismu sebagai pengganti bedak,
sahut Abu Nawas rasa tersenyum lebar. Ternyata cemongnya anak Baidullah adalah akal si Abu Nawas juga.